itu kamar itu tuh emang dipersiapkan buat Nyai Roro Kidul dan gak pernah dibuka. Jadi kayak gitu guys. Jadi Nyai Roro Kidul aja itu tidurnya di hotel loh guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Ayo Dulen Bro. Tapi sebelum aku lanjutin video kali ini, kalian wajib subscribe dulu dan wajib like dulu dan wajib bunyikan loncengnya, karena satu subscribe itu bisa membuat channel ini lebih dan lebih lagi ya. Jadi dukung terus channel ini. Dan di video kali ini aku mau ngebahas soal hotel-hotel yang angker di Indonesia ya. Karena mumpung aku juga lagi di hotel, jadinya aku mau ngebahas soal hotel. Jadi kayak gitu. Yang pertama itu adalah Hotel Indonesia. Jadi ini hotel-hotel mewah ya guys. Hotel Indonesia ini di Jakarta, dan menurut kabar kalau misalnya ini hotel di Jakarta itu eh, yang di lantai 4 itu menjadi pusat tempat tinggal makhluk halus. Terus nih banyak banyak pegawainya, terus banyak tamu-tamunya itu yang ngelihat wanita cantik terus bergaun putih, terus kulitnya tuh putih, terus muncul tiba-tiba di lift. Itu kayak none-none Belanda berarti ya. Tapi cantik dong kalau misalnya ngelihat kayak gitu, cowok-cowok pasti terpesona deh. Pasti deh, itu hantunya pasti cantik banget. Terus nih, meski menyimpan kisah mistis, Hotel Indonesia itu tuh nggak pernah sepi. Jadi tuh kayak kisahnya mistisnya itu kayak kesannya tuh udah berlalu gitu aja. Terus kalau misalnya pengunjung atau staff-staffnya ngelihat itu, ya udah biarin aja deh. Berarti kan itu kan termasuk tamu dari alam gaib. Jadi kayak gitu. Ya bagus sih. Jadi kita nggak usah takut sama hal yang seperti itu ya. Anggap aja itu tamu. Dan ya pokoknya yang sopan aja. Lanjut, next yang kedua itu dari Grand Aquila Hotel di Bandung. Jadi ini hotelnya tuh mewah banget. Kalau misalnya kalian warga Bandung, itu hotelnya tuh gede banget dan mewah banget. Udah jelas banget di sini hotel mewah, jadi mewah banget dan itu gede banget hotelnya. Tapi di balik mewahnya itu ada cerita seramnya. Jadi banyak banget tamu itu yang menginap di sana itu pernah digodain tuh sama makhluk-makhluk sana. Jadi mungkin aja tuh kayak ditowel-towel gitu, atau mungkin aja kayak dibisik-bisikin kayak gitu, itu juga bisa. Atau diketok-ketok pintunya, ketok-ketok pintu kamar mandi, ketok-ketok pintu kamarnya. Itu pokoknya kayak gitu sih, hal-hal hantu yang godainnya tuh emang seperti itu semua. Terus ini ada juga, jadi tuh ada salah satu tamu yang nginap di sana, itu tengah malam pintunya diketok, dikirain staff, udah dibuka, nggak ada orang. Terus ada juga nih salah satu tamu ceritanya, itu tuh nggak mandi padahal, jadi dia rebahan tidur udah tengah malam tuh, tiba-tiba itu keran airnya di kamar mandi itu ngalir, padahal nggak ada yang nyalain loh. Kan nggak mungkin kan efek angin ketiup gitu terus nyala sendiri kan. Terus nih, uh, tak jarang dari mereka itu tuh kayak nunjukin wajah aslinya. Jadi tuh makhluk-makhluk halus dari mereka itu kadang tuh menunjukkan wajah aslinya di depan tamu-tamu atau staff-staff yang bekerja di sana. Tapi mereka tuh udah, kalau kalau staffnya sih nggak takut, tapi kalau misalnya tamu di sana mesti takut lah, merinding kali kalau misalnya malam-malam dikerjain kayak gituan. Oke, lanjut yang ketiga. Itu ada Hotel Niagara di Malang, Jawa Timur. Ini hotelnya tuh kayak antik-antik kayak gitu ya, tapi mewah banget. Dan ini pokoknya ini mewah banget. Terus ini interiornya itu tuh memang antik, terus bergaya lawas. Pokoknya ini berdiri sejak 1918. Pastilah ini apa kayak peninggalan-peninggalan sejarah kayak gitu, dan ini masih tetap bertahan ya hotelnya. Nah, sudah banyak banget nih kisah mistis yang beredar dari hotel itu, terutama dari pengunjungnya. Pasti itu dari pengunjungnya. Apalagi yang menginap 1 malam 2 malam di sana. Nah, ini yang menunjukkan
apa yang di hotel itu menunjukkan wujudnya itu pastilah none-none Belanda, dan itu tuh adanya di koridor hotel. Ya udah pastilah, kan namanya peninggalan Belanda, terus bangunannya juga bangunannya masih lawas-lawas kayak gitu dan masih bertahan, tetaplah yang ada di sana tetap keturunan Belanda juga. Terus ini berdasarkan informasi sih yang bekerja di sana, stafnya di sana, banyak banget suara wanita itu yang tertawa di kamar mandi, di pintu lift. Terus ya pokoknya tuh mereka tertawa sendiri. Terus kadang-kadang juga pintu liftnya itu tuh kebuka sendiri, padahal tuh nggak ada yang masuk atau keluar dari sana, atau nggak ada yang beroperasi di sana. Dan malam-malam juga kadang juga sih tuh stafnya tuh pada merinding kalau ngelihatnya. Aku juga padahal kalau nginep di sana merinding juga kali ya. Oke, langsung lanjut ke keempat. Hotel Ina Samudra di Sukabumi. Hotel ini tuh ada 308 kamar. Terus pokoknya tuh ini tuh udah terkenal banget di kalangan mereka di sana. Itu tuh pokoknya tuh hotel ini tuh udah serem banget. Kisah mistisnya tuh udah merajalela. Pokoknya udah terkenal banget ya. Nah, ini tuh ada tentang kamar 308. Maaf, bukan jumlahnya 308 ya, tapi ada satu kamar 308 di Hotel Ina Samudra ini. Ini tuh kayak nggak bisa ditinggalin buat tamu-tamu yang lain, karena ini tuh udah disiapkan kayak peristirahatan untuk Nyai Roro Kidul. Jadi kayak gitu, dan itu kamar itu tuh emang dipersiapkan buat Nyai Roro Kidul dan gak pernah dibuka. Jadi kayak gitu guys. Jadi Nyai Roro Kidul aja itu tidurnya di hotel loh guys. Enak ya, disiapin 308 loh, dan itu hotel mewah juga. Pokoknya Nyai Roro Kidul ini hebat banget, punya hotel juga. Siap deh. Terus ini interior di dalam kamar 308 ini kan yang ninggalin Nyai Roro Kidul nih. Jadi itu warnanya hijau semua. Jadi kayak hijau itu tuh kayak warna kesukaan dari Nyai Roro Kidul sendiri, dari mulai wallpapernya, terus tempat tidurnya, terus termasuk hiasan-hiasan dan ornamen-ornamen kecil itu berwarna hijau semua guys. Terus ada lukisan besar gitu yang berukuran gede banget itu, yang menggambarkan Nyai Roro Kidul. Jadi kayak gitu. Nah pokoknya Nyai Roro Kidul tuh hebat banget, tidurnya bisa di hotel mewah lagi, kalah aku. Oke, lanjut lagi. Kelima itu Hotel Aksana di Padang. Itu juga hotel salah satu mewah di sana ya, mewah banget. Dulunya Hotel Aksana ini bernama Hotel Ambacan sebelum diterpa gempa pada tahun 2009. Jadi kayak gitu. Terus hotelnya tuh sempat rusak, terus diperbarui. Nah, gempa tersebut itu kayak sebagian dari hotel tersebut tuh ambruk kayak gitu loh. Terus ya udah, terus yang namanya gempa itu kan juga memakan korban, dan banyak juga korban di sana. Nah itu yang buat hotel itu tuh kayak jadi mistis kayak gitu. Nah ini banyak banget cerita yang dari orang-orang yang lewat, atau pengendara-pengendara yang lewat, tukang ojek atau angkot kayak gitu tuh, kayak misalnya tuh lewat kayak gitu tuh kayak denger suara jeritan minta tolong. Terus pokoknya jerit-jerit minta tolong. Terus mereka tuh percaya kalau jeritan-jeritan itu tuh akibat korban gempa pada tahun 2009 itu, dan banyak banget kan korbannya yang ketimpa di sana. Tapi mudah-mudahan aja arwahnya tenang aja ya, jangan sampai belum tenang lah, kasihan. Oke, lanjut yang keenam, itu namanya Grand Kanaya Hotel di Medan. Ini hotelnya ini juga termasuk hotel mewah di daerah sana. Terus hotel ini tuh bertempat di Jalan Darussalam, Kota Medan. Hotel itu pernah geger akibat kejadian bunuh diri pada tahun 2015 lalu. Jadi masih sekitar 5 tahun yang lalu.
itu ada orang yang bunuh diri di sana. Oh, bukan orang, mantan model kan juga orang ya. Jadi ada mantan model itu diketahui lompat dari lantai 6, terus tempat kamarnya itu di kamar 603. Setelah kejadian itu, kamar tersebut itu kayak ditutup untuk kalangan umum karena dianggap penuh dengan energi negatif. Jadi kayak misalnya staff-staff itu tuh ngerasain aneh di kamar itu, jadi minta sama atasannya tuh supaya kamarnya tuh ditutup aja, jadinya kan biar nggak merinding, apalagi kan ada yang pernah bunuh diri di sana. Oke, lanjut yang terakhir, namanya Hotel Majapahit. Dulunya bernama Hotel Yamato. Jadi hotel ini tuh bergaya vintage kayak gitu, terus merupakan salah satu tempat bersejarah juga. Terus ini tuh kan hotelnya di salah satu kota Surabaya, tepatnya di Surabaya. Terus pokoknya tuh hotel ini tuh ya ada kesan mistisnya kayak gitu. Nah, ini ceritanya ini yang masih sangat hits, itu ada sebagian tamu itu tuh kayak pernah ngeliat uh, penampakan wanita dengan gaun khas bangsawan Belanda kayak gitu, none-none Belanda kayak gitu. Ya aku sih yakin ya, karena ini kan hotel-hotel ini kan peninggalan Belanda yang ini. Pokoknya tuh bangunan apapun yang peninggalan Belanda atau peninggalan perang itu pasti ada none-none Belandanya, atau pokoknya yang istilahnya peninggalan-peninggalan Belanda itu pasti ada penampakan yang kayak Belanda-Belanda kayak gitu. Nah, ini banyak juga yang mendengar tuh kayak ada suara wanita tuh yang nangis terseduh-seduh di tengah malam. Kan kasihan ya, nangis terseduh-seduh di tengah malam disamperin gak ada orang. Jadi kasihan banget. Apalagi kalau staffnya sendirian, pasti lebih kasihan lagi deh. Oke guys, itu adalah 7 hotel yang terangker di Indonesia. Kalau misalnya kalian punya cerita yang horor lagi, hotel-hotel yang lebih horor lagi, kalian boleh komen di bawah, nanti aku kasih part 2-nya. Terus kalau misalnya kalian punya cerita apa yang tentang liburan yang horor, tadi juga boleh komen di bawah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.